Bab 1657. Nah, menyakitkan. Teknik pria paruh-baya dalam membangkitkan orang mati ini jelas menarik perhatian orang banyak. Puluhan orang menghampirinya satu demi satu di aula. Namun, ada juga yang kembali dengan perasaan kecewa. Jelas, mereka yang kecewa adalah yang pengetahuan tentang kebenaran agungnya tidak disukai oleh pria paruh-baya. Saat ini, seorang wanita naik ke panggung batu. Wanita itu mengenakan gaun seputih salju, rambutnya yang panjang tergerai di bahunya, parasnya sangat indah, dirinya tampak seperti dewi, sangat menakjubkan. Tanpa basa-basi, wanita itu membentangkan telapak tangannya. Di telapak tangannya terdapat sebuah bola kecil yang berwarna biru kristal. Melihat benda ini, semua orang di tempat tampak tergoda. Bahkan Gemma memiliki ekspresi aneh di matanya. Mile sedikit bingung, benda apa ini? Gemma menatap Mile, tersenyum dan menjelaskan, bintang. Mile dengan rendah hati bertanya, bintang. Gemma mengangguk. Jangan meremehkan bola ini mengandung kekuatan bintang yang tak ada habisnya. Sambil berbicara, dia berpikir sejenak, kemudian kembali berkata, begini, jika wanita ini mengaktifkan bola ini, kekuatan bintang di dalam bola ini akan cukup untuk dengan mudah menghancurkan alam semesta, bahkan master setengah alam konsepsi. Jika dia tidak memiliki penguasaan, mungkin akan jatuh di tempat. Dapat dikatakan bahwa keterampilan wanita ini cukup untuk menghancurkan kebanyakan orang di aula. Mile berkata dengan lembut, dia di sini untuk memamerkan ototnya. Gemma tersenyum dan berkata, ya, tentu saja, mungkin juga dia ingin mencari orang yang sejalan untuk bertukar kekuatan bintang satu sama lain. Mile tiba-tiba menoleh dan menatap pria berbaju biru, ayah. Apakah menurutmu dia hebat dalam hal ini? Gemma dan yang lainnya juga melihat ke arah pria berbaju biru. Pria berbaju biru melirik Mile, apakah menurutmu itu hebat? Mile mengangguk, menurutku cukup hebat. Pria berbaju biru mengangguk, kemudian perlahan-lahan menutup matanya, tidak berbicara lagi. Mile tertegun, kemudian berkata, apa maksudmu dengan ini, ayah? Pria berbaju biru sedikit tidak berdaya, kita tidak berada di tingkat yang sama, tidak bisa diskusi. Mile, cit. Di samping, Gemma tidak bisa menahan tawa, tetapi segera kembali normal. Livy juga menggelengkan kepala dan tertawa, tuannya sendiri dalam beberapa waktu ini telah mendapat pukulan setiap hari. Intinya adalah dia tidak dapat membalas. Agak menyedihkan. Saat ini, wanita di atas panggung telah berjalan turun dan Mile menyadari bahwa ada seorang pria tua berjalan ke arah wanita itu. Jelas, pria tua ini juga mahir dalam kekuatan bintang. Namun tepat pada saat ini, wanita itu mengabaikan pria tua itu dan malah berjalan lurus ke arah Mile dan yang lainnya. Dia melirik Yana dan si putih di samping yang sedang menjilati manisan buah dengan tenang, kemudian menatap pria berbaju biru, tersenyum, ketua sekte yang, apakah teknikku ini bisa diterima Anda? Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, lumayan. Wanita tersenyum dan berkata, bolehlah aku menukar sedikit energi ungu dengan ketua sekte yang. Jelas, dia menginginkan energi ungu ini. Pria berbaju biru berpikir sejenak, kemudian menoleh dan menatap Mile, apakah ingin belajar jurus itu? Mile menggelengkan kepala. Dia tidak terlalu tertarik dengan kekuatan bintang ini. Saat ini, wanita tiba-tiba menatap Mile, tersenyum dan berkata, Tuan muda, aku menyadari, sepertinya tubuh fisikmu sangat tidak biasa. Mile mengangguk. Aku adalah seorang kultivator fisik. Pria berbaju biru tiba-tiba berkata, kamu adalah kultivator pedang. Mile melirik pria berbaju biru, kemudian mengangguk, juga seorang kultivator fisik. Pria berbaju biru kembali berkata, kamu adalah kultivator pedang.
Mile tidak berdaya, menurutku tubuh fisik juga cukup penting. Pria berbaju biru melirik Mile, apakah bisa menghadang satu pedangku? Ekspresi Mile membeku, dia menggelengkan kepala, baik, semua yang kamu katakan benar. Pria berbaju biru tersenyum. Saat ini, wanita tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tuan muda, kekuatan bintang ini dapat memperkuat tubuh fisikmu. Mile menatap wanita, sedikit penasaran, kekuatan bintang dapat melatih tubuh. Wanita mengangguk, mengumpulkan ribuan bintang dalam satu tubuh, membentuk tubuh bintang yang luar biasa dan tak terbatas. Jika tuan muda mengkultivasi tubuh semacam ini, maka tubuh fisik tuan muda akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mile mengamati wanita itu sejenak, apakah senior adalah tubuh bintang? Wanita mengangguk, tersenyum dan berkata, ya. Mile menunjuk pada Yana, tersenyum dan berkata, kalau begitu, bisakah senior mengizinkan temanku ini memukul sekali? Memukul sekali. Wanita melirik Yana, segera keseriusan muncul di matanya. Ini bukan manusia. Itu adalah monster. Dan dilihat dari auranya, itu bukan monster biasa, karena gadis kecil ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Yana melirik wanita dan berkata dengan santai, terpukul mati tidak dikubur ya. Mile. Wanita tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku akan membiarkan Nona memukul sekali. Sambil berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Dalam sekejap, dia dan Yana serta Mile muncul di tengah langit berbintang yang tidak diketahui. Mile mendesah pelan di dalam hatinya, para master ini benar-benar tidak sederhana. Dengan satu pikiran, mereka dapat menciptakan dunia ilusi. Masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan master semacam ini. Wanita menatap Yana, Nona, bertindaklah. Tanpa basa-basi, Yana menerjang ke depan dan melayangkan pukulan ke arah perut wanita. Boom! Dalam sekejap, seluruh tubuh wanita itu bergetar hebat, wajahnya langsung menjadi pucat, tetapi dia tidak mundur selangkah pun. Namun, di dalam tubuhnya, titik-titik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya tersebar, kemudian berubah menjadi ketiadaan. Melihat kondisi ini, Mile langsung menjadi tertarik. Tubuh bintang ini agak menarik. Yana melirik wanita dan tidak menyerang lagi. Wanita tersenyum, kekuatan Nona sangat kuat. Sambil berbicara, dia menatap Mile, Tuan muda, sampai jumpa. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Mile segera berkata, Senior, apakah kamu tidak ingin menukar energi ungu lagi? Wanita menghentikan langkah, menggelengkan kepala dan tersenyum, tubuh bintangku telah dihancurkan oleh kekuatan Nona ini. Telah hancur. Mile terkejut, bukankah kamu tidak apa-apa? Wanita berkata, tubuh bintangku menghalang semua kekuatannya, namun, hanya ada satu kali kesempatan. Menahan pukulan fatal. Mile berpikir sejenak, kemudian berkata, berapa banyak energi ungu yang ingin senior tukar? Wanita melirik Mile, 200 gumpalan. Mile berkata, senior tunggu sebentar. Selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang di tempat, tetapi segera muncul kembali. Dia mengarahkan jarinya dan 300 gumpalan energi ungu muncul di hadapan wanita. Wanita melirik Mile, Tuan muda ingin menukar. Mile mengangguk, tukar. Wanita berpikir sejenak, kemudian berkata, tidak menyesal. Mile tersenyum dan berkata, tidak menyesal. Wanita tersenyum, menyimpan 300 gumpalan energi ungu, dan dia mengarahkan jari, seberkas cahaya bintang memasuki alis Mile. Segera, pesan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Mile. Wanita kembali berkata, Tuan muda,
Ada banyak informasi tentang penggunaan dan pemahamanku tentang teknik bintang di dalam. Kuharap ini dapat membantu Tuan Muda. Miley memberi hormat, terima kasih banyak. Wanita mengangguk, sampai jumpa lagi. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dengan kepergian wanita itu, ruang hampa di tempat perlahan-lahan menjadi ilusi. Segera, Miley dan Yana kembali ke aula batu. Miley perlahan-lahan menutup mata. Harus dikatakan bahwa teknik bintang ini cukup menarik. Meskipun Yana telah menghancurkan tubuh bintang pihak lain, tubuh bintang itu juga dengan kuat menahan pukulan Yana yang menakutkan. Harus tahu bahwa Yana telah menggunakan setidaknya 70% kekuatan dalam pukulan itu. Tentu saja, dia juga ingin memahami tentang teknik bintang ini. Dibandingkan dengan energi misteri, kekuatan bintang bisa dikatakan sebagai alternatif lain dari latihan. Pria berbaju biru menatap Miley, tersenyum dan berkata, sangat tertarik dengan itu. Miley mengangguk. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, baguslah jika tertarik. Miley berkata dengan serius, melawan orang dimensi asing, dengan semua orang yang mahir dalam dimensi waktu, tetap saja kekuatan tempur pribadi yang diperhitungkan, bukan? Pria berbaju biru mengangguk, benar. Jika tidak mahir dalam dimensi waktu, akan langsung ditekan dan bahkan tidak akan bisa melawan. Tetapi jika mahir dalam dimensi waktu, maka kedua belah pihak akan bertarung dengan kekuatan tempur pribadi. Miley bertanya lagi, apakah seni bela diri klan dimensi asing jauh melampaui dunia ini? Livy tiba-tiba berkata, tidak. Miley menatap Livy. Livy berkata dengan serius, kontrol waktu mereka yang jauh melampaui kita. Jika kamu juga mengontrol dimensi waktu, maka perbedaannya dengan mereka tidak terlalu besar. Itu sebabnya Master di sini tidak terlalu mengkhawatirkan orang-orang dari dimensi asing. Miley berkata dengan lembut, aku sudah mengerti. Saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di atas panggung batu. Pria itu melirik kerumunan orang di tempat, kemudian merentangkan telapak tangannya. Di dalam telapak tangannya adalah sebuah pedang. Kultivator pedang. Melihat situasi ini, Miley langsung tertarik. Pedang di tangan pria itu memiliki panjang 1 meter, pedang yang sangat biasa, tidak ada jejak aura Tao pedang di tubuh pria itu. Tepat pada saat ini, sudut mulut pria itu tiba-tiba terangkat, pergi. Begitu suaranya terdengar, dalam sekejap, pedang muncul di atas kepala semua orang di aula. Kecuali pria berbaju biru. Melihat situasi ini, wajah para master di aula menjadi serius. Bahkan Gema memiliki sedikit keseriusan di matanya. Saat pedang itu muncul, dia baru menyadari bahwa pihak lain memiliki niat untuk membunuh. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi semakin serius. Saat ini, pria kembali berkata, ayo. Dalam sekejap, puluhan pedang di tempat tiba-tiba berubah menjadi puluhan pedang Tao yang terbang ke tangannya dan menyatu menjadi satu pedang. Pria tersenyum dan berkata, menyambut semua teman seiman untuk datang dan mendiskusikan Tao pedang. Sambil berbicara, dia dengan sengaja melirik pria berbaju biru, kemudian turun. Miley dengan lembut mencolek lengan pria berbaju biru dengan tangan kanannya, dia sepertinya mengincarmu. Pria berbaju biru tersenyum dan tidak berbicara. Miley kembali bertanya, ayah, mengapa tadi tidak ada pedang di atas kepalamu? Pria berbaju biru berpikir sejenak, kemudian berkata, mungkin karena aku terlalu kuat. Sambil berbicara, dia melirik Miley, menghela napas pelan, kamu terus mengatakan bahwa kamu sangat sengsara, sangat menyedihkan. Sebenarnya tahukah kamu, ayah sangat iri padamu, sungguh. Miley sedikit bingung, iri padaku untuk apa? Pria berbaju biru berkata dengan serius, iri karena kamu lemah. Karena lemah, jadi kamu merasa semuanya hebat,
tidak seperti aku, sekarang melihat siapapun lemah. Sambil berbicara, dia menghela napas lagi, hais, menjadi tak terkalahkan itu membuat orang kesal, menjengkelkan. Seandainya saja aku selemah dirimu. Hari-hari kelemahan telah berlalu, menyakitkan, nak, ayah sangat sakit. Mile bersambung.